Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi yang saya sampaikan, tadi ada yang menyampaikan bahwa eh, iya tahu sedikit tentang analisis risiko, karena memang analisis risiko itu bukan hanya dilakukan oleh pengelola K3 saja ya, tetapi nanti pada saat membuat dokumen dari manajemen risiko, termasuk melakukan analisis risiko, itu adalah dilakukan oleh tim. Oke, coba tadi yang menyampaikan tahu tentang analisis risiko, bisa dijelaskan maksudnya seperti apa? Silahkan. Atau mungkin yang sudah dilakukan di tempat kerjanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, monggo. Baik, Bu. Ini dalam konstruksi proyek, Bu ya. Jadi, di mana K3 ini mewajibkan untuk eh, adanya analisis resiko ini, Bu, karena mengidentifikasi atau mengevaluasi pengendalian bahaya ini kan wajib, Bu ya, untuk keselamatan pekerja. Nah, langkah-langkahnya itu ada beberapa, Bu. Yang utama itu adalah menggunakan APD, Bu ya. Menggunakan APD lengkap. Kemudian ada beberapa eh, ada beberapa selain APD seperti tempat yang membahayakan, Bu, seperti ketinggian. Itu kan sudah ada resikonya, Bu ya. Bekerja di ketinggian, bekerja di eh, air, bekerja di bagian ekskavator gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Eh, saya sebelumnya mohon maaf ya kalau nanti saya salah menyebut. Saya kan nggak tahu saya ini lebih tua atau lebih muda dari Ibu atau Mbak Mas Bapak yang ada di sini begitu ya. Jadi benar sekali tadi yang sudah disampaikan ya. Terlepas itu pekerjaan apakah di proyek, apakah di perkantoran, atau apakah di kemarin ada yang di puskesmas kan begitu, di rumah sakit. Pada prinsipnya analisis resiko itu harus dilakukan ya. Nah, eh, tadi disampaikan semua sudah ada risikonya. Setiap pekerjaan ada risikonya kan begitu. Kita harus tahu sebenarnya resiko itu apa ya. Resiko itu sendiri apa sih? Kenapa kita perlu melakukan yang namanya analisis resiko kan begitu ya. Nah, kita lihat di sini yang dimaksud dengan resiko ya. Resiko ini adalah suatu akibat yang mungkin terjadi secara tidak terduga ya. Kemungkinan terjadinya kita tidak bisa prediksi, kita tidak akan bisa mengetahui ya. Atau bisa bisa juga dikatakan bahwa risiko itu merupakan potensi kerugian yang dapat muncul jika terjadi kontak dengan sumber bahaya maupun kegagalan fungsi dalam suatu kegiatan operasional tertentu ya. Atau bisa juga dikatakan bahwa risiko itu suatu atau sebuah kejadian atau peristiwa yang bisa berdampak ya, membahayakan, berbahaya untuk organisasi atau institusi yang tentunya nanti bukan hanya berbahaya saja, tetapi bisa menyebabkan munculnya kerugian-kerugian. Nah, nanti kita akan bisa melihat bahwa jika risiko itu terjadi, dampak yang ditimbulkan itu nanti ada luas sekali, banyak sekali. Kerugiannya itu nanti bisa kerugian secara materi, bisa kerugian secara non materi seperti itu ya. Sehingga kenapa tadi disampaikan bahwa setiap pekerjaan ada risiko dan itu harus kita analisis, bukan hanya kita harus mengidentifikasi, kita harus mengetahui ada risiko apa saja, tetapi juga kita harus sampai tahu level resikonya ini seperti apa kan begitu ya. Karena apa? Itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan dari resiko ini karena bagaimanapun juga disebutkan bahwa
suatu akibat yang kita tidak akan bisa mengetahui kapan terjadinya. Terjadinya tidak terduga. Nah, ini yang harus kita waspadai sehingga kita bukan hanya harus bisa mengidentifikasi, tetapi harus bisa melakukan analisis ya terhadap risiko-risiko yang ada di tempat kerja atau di pekerjaan tertentu yang dilakukan. Ya. Nah, kalau kita melihat konsep risiko tadi, ya, risiko itu merupakan kombinasi, ya, kombinasi dari likelihood, kemungkinan, ya, peluang dan akibat konsekuensi yang ditimbulkan, ya, dari sebuah kejadian berbahaya yang sifatnya spesifik. Sehingga pada saat nanti kita melakukan analisis risiko, kita akan melihat dua dimensi, dua parameter ini. Ya. Jadi risiko itu memiliki dua parameter, dua dimensi yang bisa kita gunakan pada saat nanti kita menganalisis risiko. Nah, dua dimensi itu adalah kemungkinan, kemungkinan terjadinya tadi ya disebutkan kemungkinan terjadi sesuatu, peluang terjadi sesuatu, dan parameter yang satunya adalah akibat atau dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kemungkinan tadi. Oke, nah sehingga karena resiko ini memiliki peluang atau kemungkinan terjadi dan pada saat terjadinya sesuatu ini bisa menimbulkan dampak atau akibat tertentu, maka perlu yang namanya penerapan manajemen risiko. Ya. Dan yang harus kita ingat kembali bahwa yang namanya penerapan K3, kita membuat manajemen risiko, kita menganalisis risiko, tidak berarti bahwa kita melakukan eliminasi atau kita menghilangkan risiko yang ada. Ya, perlu diingat manajemen risiko itu prinsipnya adalah mengelola risiko yang ada. Karena bagaimanapun juga yang namanya risiko bahaya yang ada di tempat kerja tidak selamanya bisa dihilangkan, ya. Dan memang kebanyakan risiko potensi bahaya yang ada di tempat kerja itu memang tidak bisa dihilangkan, sehingga sangat salah besar kalau dikatakan dengan menerapkan K3 itu berarti akan membuat tempat kerja itu bisa zero accident. Tempat kerja itu akan clear dari adanya risiko-risiko yang bisa mengancam keselamatan dan kesehatan. Ya, karena apa? Menerapkan K3 termasuk melakukan atau menerapkan manajemen risiko itu fungsinya adalah mengelola, ya, mengelola risiko. Yang dikelola apa? Peluang, kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan kan gitu ya. Jadi dengan menerapkan manajemen risiko itu kita meminimalisir peluang terjadinya risiko ini dan ya bukan hanya peluang atau kemungkinan terjadinya saja tetapi termasuk meminimalisir dampak atau akibat yang muncul dari risiko ini ya. Sehingga apa? Kalau pada akhirnya risiko atau kejadian ini terjadi, dampak yang ditimbulkan itu harus seminimal mungkin. Jangan sampai dampak yang ditimbulkan itu nanti menyebabkan kerugian yang sangat besar. Ya, harapannya adalah demikian. Maka penerapan manajemen risiko itu sangat penting sekali terlepas itu tempat kerjanya apakah di industri, apakah di perkantoran, apakah di rumah sakit, di pelayanan kesehatan. Pada prinsipnya semua tempat kerja itu penting atau sangat perlu untuk menerapkan manajemen risiko. Nah, ini ya manajemen risiko
penerapannya dilakukan secara sistematis. Ya, sistematis artinya apa? Kalau mungkin sebelumnya kita sudah membahas SMK 3 di puskesmas atau di Fasiankes, SMK 3 di rumah sakit, kita sudah mempelajari bahwa SMK 3 itu prinsipnya adalah siklus, kan itu. Siklus yang diterapkan secara sistematis. Artinya apa? Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya, prosedur-prosedur yang harus dilalui dari manajemen risiko ini, ya, mulai dari identifikasi, kemudian analisis risiko tadi, penilaian risiko, sampai nanti dilakukan upaya peningkatan, ya, pengendalian dan peningkatan. Karena apa? Karena perlu diingat tadi yang saya sampaikan, kita bukan hanya harus bisa mengidentifikasi, mengenali ada risiko bahaya apa saja, tetapi kita juga harus sampai bisa menentukan level risikonya bagaimana, efektif enggak pengendalian-pengendalian yang dilakukan tadi disampaikan. Pengendaliannya setelah teridentifikasi harus dilakukan upaya pengendalian. Pengendaliannya apa? Kalau ditanya pasti umumnya jawabannya adalah penggunaan APD kan begitu. Tetapi kalau kita mengacu pada teori, ya, yang namanya pengendalian berbagai risiko bahaya yang ada di tempat kerja itu pada prinsipnya harus mengikuti hierarki pengendalian K3. Hierarki, ada tahapan pengendalian yang harus diterapkan. Sedangkan APD kalau di hierarki pengendalian itu letaknya di paling bawah, kan begitu, di level paling bawah. Artinya apa? Tidak bisa kita melakukan upaya pengendalian langsung dengan APD kalau hierarki di atas APD belum diterapkan, dan begitu. Ya, makanya nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini ya yang harus kita ingat bersama, bahwa tadi sudah disebutkan bahwa manajemen risiko itu perlu untuk diterapkan, ya. Manajemen risiko itu penting untuk diterapkan, bukan hanya kalau tadi ada yang sudah menjelaskan bekerja di proyek kan gitu. Bukan hanya proyek saja, bukan hanya industri saja, bukan hanya perusahaan saja, ya. Pada prinsipnya K3 itu memang bukan hanya wajib diterapkan di perusahaan, di industri, tetapi kalau kita melihat kembali ke peraturan dasarnya bahwa K3 itu perlu diterapkan di semua tempat kerja, ya. Setiap tempat kerja itu memiliki kewajiban untuk menerapkan keselamatan kerja, kan begitu, ya. Nah, sehingga kita harus ingat kembali bahwa bukan hanya di perusahaan, di industri saja yang penting untuk menerapkan K3 termasuk manajemen risiko di dalamnya, ya. Kenapa kita perlu menerapkan manajemen risiko? Karena, nah, ini ada beberapa alasan, ya, yang menjadi dasar kenapa kita perlu atau menjadi dasar pentingnya manajemen risiko itu dilakukan. Oke, yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, uh, kita harus paham benar bahwa di setiap tempat kerja itu pasti ada risiko, ya. Setiap tempat kerja itu pasti memiliki potensi bahaya, sumber bahaya yang tadi sudah disampaikan sulit untuk dieliminasi atau dihilangkan, ya. Makanya penerapan K3 itu bukan untuk mengeliminasi, bukan untuk menghilangkan sumber-sumber bahaya potensial yang ada di tempat kerja, risiko bahaya yang ada di tempat kerja, tetapi mengelola, kan gitu. Kemudian manajemen risiko ini bisa juga
uh, sebagai alat bantu ya dalam menentukan tindakan pengendalian terhadap risiko yang ada di tempat kerja. Tadi yang saya sampaikan, nanti kalau sudah teridentifikasi apa yang harus dilakukan, kan bukan hanya kita harus mengidentifikasi, tetapi nanti kita analisis sampai kita bisa mengetahui risiko bahaya yang ada di tempat kerja itu ada apa saja, level risikonya bagaimana dan apa tindakan pengendalian yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Jadi dengan melakukan analisis risiko, manajemen risiko itu sebagai alat bantu juga ya untuk menentukan apa upaya pengendalian yang harus dilakukan. Tentunya upaya pengendalian yang dilakukan ini harus sesuai dengan uh, risiko bahaya yang teridentifikasi begitu ya. Kemudian menilai apakah tindakan pengendalian yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dan efektif kan gitu. Nah, ini uh, menjadi dasar menjadi alasan kenapa manajemen risiko itu penting untuk dilakukan. Kemudian penilaian risiko ini bukan aktivitas yang dilakukan untuk menghilangkan semua risiko bahaya yang ada di tempat kerja tadi ya. Tidak juga bertujuan untuk menghapus kegiatan yang dianggap membahayakan. Karena hati-hati yang namanya sumber bahaya, risiko bahaya, itu bisa jadi berasal dari proses kegiatannya. Kan begitu, ya. Dari proses kegiatan, kalau kita nanti mengidentifikasi, hati-hati, identifikasi bahaya itu harus kita lihat dari banyak sumber. Sumber bahaya itu bisa berasal dari lingkungan kerjanya. Sumber bahaya itu bisa berasal dari peralatan yang digunakan, ya. Kemudian sumber bahaya itu bisa berasal dari bahan yang digunakan. Kalau pekerjaan itu menggunakan bahan tertentu, bisa bahan baku, bisa bahan sampingan, bisa sisanya kan gitu ya, residu yang dihasilkan limbahnya itu nanti juga bisa menjadi potensi bahaya ya. Kemudian bisa juga bersumber dari proses itu sendiri, proses pekerjaan, prosedur kerjanya itu nanti juga bisa menjadi sumber potensial untuk uh, potensi bahaya yang ada di tempat kerja ya, sehingga ini yang harus diperhatikan. Kemudian dari mana lagi, dari manusia pekerjanya pun juga bisa menjadi salah satu sumber potensial ya, sehingga nah ini tadi yang uh, sebelumnya sudah disampaikan bahwa dengan melakukan manajemen risiko itu tidak berarti menghilangkan risiko yang ada atau tidak berarti menghilangkan, menghapus kegiatan yang berbahaya ya. Makanya kalau tadi disampaikan pengendalian yang dilakukan apa? Pengendalian itu tidak harus selalu dalam bentuk penggunaan APD ya. Ada nanti di salah satu hierarki atau mungkin Anda sudah membaca ya, di salah satu hierarki pengendalian itu ada yang namanya substitusi kan gitu ya. Hierarki yang kedua itu substitusi. Artinya apa? Kita tidak bisa mengeliminasi. Hierarki yang pertama eliminasi kan. Kita tidak bisa mengeliminasi. Kalau tidak bisa mengeliminasi, menghilangkan, menghapus, apa yang harus dilakukan kan gitu. Bisa dengan cara substitusi, bisa dengan rekayasa teknik, bisa dengan administratif dan sebagainya. Ya, makanya nanti kita lihat kalau berdasarkan yang namanya hierarki pengendalian, apa saja yang harus dilakukan. Ini uh, manajemen risiko di sini disebutkan kapan kita melakukan manajemen risiko. Ya, coba tadi yang di siapa tadi di
proyek siapa tadi? Bu Clara ya, yang tadi menjelaskan bekerja di proyek. Coba pastikan dilakukan manajemen risiko. Manajemen risiko di proyeknya itu dilakukan secara periodik atau seperti apa? Bisa dijelaskan, Ibu? Bu Clara, tadi siapa ya? Bu Clara atau siapa ya? Yang menjelaskan di proyek tadi bisa dijelaskan untuk manajemen risiko yang dilakukan di sana eh, seperti apa? Apakah hanya sekali saja atau dilakukan secara periodik dan bagaimana periodiknya? Izin Ibu, saya membantu menjawab. Saya juga di Iya, iya. proyek Twin Tower Undip Semarang. Iya, Jadi silakan, ketika, silakan. ketika IBPR, Bu, bahasa dari kita identifikasi bahaya resiko, dibuat memang di awal desain atau di awal proyek itu dibuat itu Bu, setiap periode atau ketika ada perubahan pekerjaan atau penambahan pekerjaan. Seperti high risk, kita high risk ada beberapa macam Bu, pekerjaan ketinggian, alat berat, pekerjaan hot work itu seperti pengelasan dan alat berat. Dan setiap itu kami kaji dan kita identifikasi bersama-sama resiko bahayanya apa yang terjadi gitu di setiap pekerjaan. Begitu, Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Dewi. Jadi benar sekali ya. Pada prinsipnya memang manajemen risiko itu kan nanti menghasilkan kalau tadi IBPR kan begitu ya. Prinsipnya sama ya. Uh, Dokumen kalau kita menyebut terkait dengan manajemen risiko, dokumen Menris ya, dokumen manajemen risiko itu bukan dokumen lestari yang sekali dibuat akan berlaku selamanya ya. Sehingga ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Kenapa demikian? Kenapa saya sampaikan bahwa dokumen manajemen risiko atau manajemen risiko ini bukan nanti hasilnya, karena hasilnya kan didokumentasikan ya dalam bentuk dokumen kan begitu. Itu bukan menjadi dokumen lestari karena kita ingat kembali bahwa risiko itu sendiri sifatnya adalah dinamis kan begitu ya. Risiko itu sifatnya dinamis. Risiko itu akan selalu berubah sehingga ya karena risiko itu sifatnya dinamis menyebabkan potensi bahaya yang ditimbulkan pun itu nanti juga sifatnya dinamis akan berubah. Maka kalau tadi disampaikan di awal perancangan pasti dilakukan menrisnya kan gitu atau dilakukan proses identifikasi sampai analisisnya kan gitu. Tetapi tidak cukup hanya di awal saja, karena tadi yang disampaikan setiap ada perubahan, setiap ada penambahan kan begitu. Pasti akan muncul risiko baru kan gitu ya. Sehingga benar sekali kalau tadi disampaikan bahwa manajemen risiko itu tidak dilakukan hanya sekali saja. Bisa dilakukan secara periodik. Nah, periodiknya, berkalanya, itu seperti apa? Itu memang sesuai dengan kebijakan masing-masing tempat kerja. Begitu. Ya, memang ada kalanya di tempat-tempat kerja tertentu dilakukan setiap 1 tahun sekali misalnya, atau dilakukan pengkajian setiap 6 bulan sekali, atau kita melihat berdasarkan ya dasarnya apa membuat eh, periode untuk menris, membuat menris lagi atau meninjau
risiko tadi dilakukan berdasarkan banyak faktor kan gitu ya. Misalnya, oh ada perubahan setiap perubahan ada perubahan maka harus ada uh, dilakukan manajemen risiko lagi kan gitu. Atau kalau tidak ada perubahan, kita buat setiap periode 6 bulan sekali. Nah, makanya kemarin kalau kita mempelajari terkait dengan siklus atau apa ya sistem manajemen risiko, nah itu kan pasti di awal kebijakan gitu. Kebijakannya bunyinya bagaimana? Nah, itu harus tertuang di kebijakan karena kebijakan itu payung dari setiap kegiatan, setiap aktivitas yang dilakukan terkait dengan K3 kan gitu ya. Nah, manajemen risiko itu perlu dilakukan paling tidak kan gitu ya. Paling tidak di beberapa periode ini kan gitu. Di awal perancangan itu pasti dilakukan. Kemudian pada saat ada pengembangan prosedur tadi, kalau ada penambahan, kan gitu ya, penambahan prosedur atau penambahan pekerjaan, ada perubahan pekerjaan, kemudian ada perubahan peralatan yang digunakan misalnya, ya. Karena apa? Dengan adanya eh, peralatan yang berubah, peralatannya ganti, otomatis prosedurnya berubah juga. Nah, sehingga di sana kemungkinan muncul resiko baru sangat besar sekali kan gitu. Sehingga harus dilakukan kembali pengkajian terhadap uh, resiko yang ada. Kemudian jika ada modifikasi, ya modifikasi ini sebenarnya sama prinsipnya. Tadi ada pengembangan prosedur, instruksi kerja, kemudian peralatan adanya perubahan peralatan yang digunakan ya modifikasi peralatan bahan dan sebagainya itu nanti akan bisa menyebabkan kemungkinan untuk munculnya risiko baru ya atau pada saat ditemukan ada bahaya baru ditemukan bahaya baru karena apa tadi misalnya karena ada peralatan yang berubah kemudian ada bahan yang digunakan berbeda, ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat ke proses atau tahapan manajemen risiko, ya, mulai dari identifikasi, kemudian dianalisis, analisis risiko. Nanti kita melihat pada bagaimana tadi parameter dari risiko. Peluang atau kemungkinan terjadinya risiko seperti apa, kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa, sehingga nanti kita bisa menentukan upaya pengendalian yang tepat untuk risiko yang teridentifikasi seperti apa. Ya, nah, ini analisis risiko, ya, penilaian risiko, ya, membandingkan penilaian suatu risiko dengan membandingkan terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Oke, nah ini mengacu pada dua parameter, dua faktor, peluang dan akibat ya, peluang, kemungkinan, akibat, dampak yang ditimbulkan. Nah, ini nanti berarti kita akan melihat pada faktor kuantitas dan kualitasnya. Ya, kuantitas itu nanti berkaitan dengan berapa banyak nilai atau exposure yang rentan terhadap risiko, sedangkan kualitatifnya itu menyangkut atau berkaitan dengan kemungkinan risiko itu muncul ya semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi maka semakin tinggi risikonya maka kita perlu melihat menganalisis. Kemudian ini beberapa acuan yang bisa digunakan dalam penilaian risiko ya. Tadi yang saya sampaikan kita kalau melakukan analisis analisis risiko tadi kan berdasarkan peluang terjadinya, kemungkinan terjadinya dengan dampak yang ditimbulkan dan itu konsekuensinya apa.
Nah, itu pertimbangannya apa? Nah, ini ada beberapa yang bisa digunakan sebagai dasar. Ya, kemudian untuk melihat level resikonya tadi, ya kita melakukan analisis resiko itu bukan hanya kita mengidentifikasi, tetapi sampai pada kita melihat bagaimana uh, level atau tingkat risikonya. Nah, ini probabilitas atau kemungkinan atau peluang terjadinya risiko, ya nanti diberi skor, itu diberi skor mulai dari 1 sampai 5, ya. Ini bukan nilai mutlak, ya, dalam arti satu itu seperti ini. Kalau nanti tempat kerja sudah mendefinisikan, saya beri skor 1 jika seperti apa, saya beri skor 2 jika seperti apa, itu mungkin tempat kerja sudah membuat deskripsi tersebut, ya. Tetapi nanti kalau belum punya, bisa menggunakan ini sebagai acuannya, ya. Semakin uh, peluangnya besar, maka skornya akan semakin tinggi. Prinsipnya adalah demikian. Nah, itu, ya kan? Nah, ini semakin besar peluang terjadinya pasti atau hampir selalu terjadi, maka skornya akan semakin tinggi. Nah, ini bisa digunakan sebagai acuan juga. Dikatakan eh, hampir selalu terjadi atau pasti terjadi itu jika bagaimana, ya. Dikatakan kemungkinannya kecil atau hampir tidak pernah terjadi itu seperti apa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kemungkinan terjadinya, nah, di sini kan sekali dalam 10 tahun itu termasuk tingkat rendah, saat skornya 1 kan gitu, dan seterusnya. Nah, ini tidak mutlak. Artinya kalau tempat kerja sudah memiliki deskripsi sendiri, sudah mendefinisikan sendiri, nah itu memang bisa digunakan. Karena tadi kita harus punya data. Kita akan bisa memberi peluang terjadinya itu skor 3, dasarnya dari mana? Kita harus memiliki data tren terjadinya risiko tersebut kan gitu. Ya, makanya kalau memang nanti di tempat kerja tersebut sudah mendefinisikan uh, ini, ya, saya beri skor 3 jika terjadi setiap 2 bulan sekali misalnya, silahkan nanti bisa digunakan, karena memang pada prinsipnya dikembalikan lagi, semakin uh, tinggi kemungkinan untuk terjadinya, skornya harus semakin tinggi, pada prinsipnya adalah demikian. Kemudian akibat dampak, ya, konsekuensinya, gitu ya, itu juga sama diberi skor mulai dari skor 1 sampai skor 5. Semakin tinggi dampak yang ditimbulkan, maka sama dengan peluang tadi, skornya juga harus semakin tinggi, ya. Kalau nanti dampak yang ditimbulkan berupa bencana katastrofik, ya harus diberi skor 5 kan begitu, ya. Nah, ini sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh untuk menentukan level dampak, level akibat yang ditimbulkan, ya, dari suatu resiko yang harus diperhatikan. Dampak yang muncul atau dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu resiko itu bukan hanya terhadap kesehatan dan keselamatan saja, ya. Yang harus diperhatikan, dampak itu juga bisa kerugian dalam bentuk material, ya, kerugian yang bisa diuangkan, yang bisa dihitung nominalnya kan gitu. Kemudian dampak yang ditimbulkan itu juga
bisa saja berupa pencemaran lingkungan atau eh, kerusakan lingkungan. Ya, nah ini harus diperhitungkan pada saat kita akan menentukan berapa skor dampak yang ditimbulkan dari suatu resiko tertentu. Ya, ini sebagai contoh ya, bisa digunakan sebagai acuan pada saat menentukan skor untuk dampak dari suatu resiko itu adalah caranya demikian. Nah, ini evaluasi resiko ya. Jadi setelah teridentifikasi resiko itu harus dianalisis. Nah, gitu. Nah, setelah dianalisis maka uh, resiko itu bagaimana? Nah, gitu, ya. Hasil analisis resiko itu kan harus digunakan untuk melakukan pengambilan putusan. Ya. Apakah resiko itu bisa diterima atau resiko itu harus dikendalikan? Makanya analisis risiko tadi bisa kita lihat bagaimana level risikonya. Nah, di sini muncul atau tidak. Nah, ini ya. Nah, coba mungkin nanti Bu siapa tadi ya, Bu Dewi bisa menjelaskan juga apakah di tempatnya itu pada saat melakukan apa tadi IBPR ya itu menggunakan matrik analisis risiko karena matrik analisis risiko ini ada yang menggunakan matrik 5 kali 5 ada yang menggunakan matrik 3 kali 3 kan gitu ya. Nanti bisa dijelaskan atau sharing ya Ibu untuk yang dilakukan seperti apa. Nah ini kalau menggunakan matrik 5 kali 5 ya. Jadi analisis risiko tadi kemudian dilihat, dibandingkan dengan ini, maka akan bisa muncul level risikonya ada di mana. Sehingga nanti kita bisa membuat mitigasi risiko yang ada di tempat kerja. Mitigasi risiko itu bukan hanya pemetaan berdasarkan area risikonya saja, tetapi juga termasuk pemetaan berdasarkan level risikonya. Ya. Nah ini bisa dilakukan ya, makanya tadi dilakukan sampai ada mitigasi terhadap risiko yang ada di tempat kerja. Nah, mitigasi di sini maksudnya bukan hanya kita memetakan risiko berdasarkan area atau tempat risiko itu berada, tetapi termasuk juga kita bisa petakan level risiko berdasarkan level risiko. Nah, ini contoh saja ya untuk menilai atau melakukan analisis risiko. Jadi teridentifikasi ya, diidentifikasi perlu diingat kembali tadi yang saya sampaikan pada saat kita melakukan identifikasi bahaya, kita harus melihat dari uh, banyak aspek atau sumber potensial bahaya itu. Ya. Sumber bahaya itu bisa berasal dari peralatan yang digunakan, bisa berasal dari lingkungan atau kondisi infrastrukturnya, ya. Bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari pekerjaannya, prosedur kerjanya, proses kerjanya, dari faktor manusianya, ya. Kemudian dari aspek ergonomi. Nah, ini semua uh, harus diidentifikasi sehingga nanti muncul resiko bahayanya dan kita menentukan berapa skor untuk uh, akibat ya dampak yang ditimbulkan dari resiko ini dengan peluang terjadinya resiko ini. Sehingga dari sini nanti akan bisa muncul level risikonya berdasarkan matrik risiko ini. Ya. Hati-hati ya, matrik risiko itu ada matrik risiko 5 kali 5, ada matrik risiko 3 kali 3. Nah, kemudian nanti
risikonya bisa dikategorikan, ya. Apakah termasuk risiko rendah, risiko sedang, tinggi, atau risiko ekstrim. Sehingga nanti pengendalian yang dilakukan itu harus sesuai dengan risiko-risiko yang teridentifikasi dan hasil analisis risiko ini tadi. Kemudian nanti uh, dengan mengetahui kategori risiko, tingkat atau level risikonya itu juga bisa digunakan sebagai dasar menentukan prioritas karena belum tentu nanti semua atau setiap tempat kerja itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan atau mengendalikan secara bersamaan dari risiko-risiko yang ada. Ya. Sehingga uh, resiko-resiko yang levelnya tinggi, ekstrim, itu harus mendapat prioritas untuk dikendalikan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian metode penilaiannya ya itu bisa dilakukan tadi sudah disampaikan ya bahwa pada prinsipnya analisis risiko itu bisa dilihat berdasarkan aspek kualitatif, kualitasnya dengan aspek kuantitatif, ya, kuantitasnya. Sehingga metode penilaiannya pun juga dilakukan uh, bisa dengan metode kualitatif, metode kuantitatif, atau metode semi kuantitatif. Ya. Semua ini bisa dilakukan. Ya. Jadi tidak ada bahwa atau tidak berarti bahwa semi kuantitatif atau metode kuantitatif itu paling bagus, tidak. Kembali lagi, risiko itu sifatnya unik. Risiko itu pasti akan berbeda, ya. Sehingga metode mana yang lebih tepat digunakan untuk mengidentifikasi untuk menganalisis risiko-risiko yang ditemukan atau teridentifikasi di tempat kerja. Ya, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama kita hari ini terkait dengan analisis risiko. Silahkan sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan analisis risiko. Belum ada, Bu.
Oke, baik. Mohon izin ya untuk melanjutkan materi kita yang berikutnya terkait dengan metode dalam manajemen risiko atau lebih tepatnya adalah metode-metode yang bisa digunakan dalam upaya identifikasi risiko tadi di tahap identifikasi risiko. Oke, nanti mungkin ini bisa dibaca sendiri ya. Saya langsung saja ke nah ini ya. Yang harus diperhatikan ya, di sini disebutkan bahwa salah satu penyebab utama dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja itu adalah adanya kegagalan untuk mengidentifikasi atau mengenali bahaya yang ada atau bahaya yang sebenarnya dapat dicegah di tempat kerja. Tadi yang saya sampaikan bahwa pada prinsipnya di setiap tempat kerja itu pasti memiliki resiko, memiliki potensi bahaya, ya. Tetapi harus diingat kembali bahwa di tempat kerja itu ada risiko bahaya apa saja, itu tidak pernah tertulis kan gitu, tidak pernah dipasang, ya, tidak pernah dipasang. Kalau tadi disampaikan sebenarnya ada dokumennya kan begitu ya. Karena apa? Kalau kita melakukan proses manajemen risiko, kita kan pasti mengidentifikasi bahaya, ya tidak. Tetapi kan hasil identifikasi bahaya, hasil manajemen risiko, dokumen Menris itu kan tidak dipasang, ya. Dokumen Menris itu kan memang harus disosialisasikan, harus diinformasikan, disebarluaskan. Tetapi yang namanya misalnya yang bekerja di perkantoran misalnya, kan di ruang kerja Anda tidak ditempel. Risiko bahaya di sini adalah satu, bla 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 dua, bla bla bla, kan tidak, ya kan? Nah, ini yang harus diwaspadai. Padahal harus kita ingat kembali bahwa yang masuk di tempat kerja itu bukan hanya pekerja saja. Ya, yang masuk di tempat kerja itu termasuk orang-orang yang bukan bekerja di tempat tersebut. Kemarin yang sudah kita bahas, kita berbicara di rumah sakit, kita berbicara di fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah di sana hanya ada pekerjanya saja? Tidak. Ada pasien yang harus dilindungi, ada pengunjung yang juga harus dilindungi. Ya, apakah pengunjung di sana tahu potensi bahayanya apa saja? Yang pekerjanya saja belum tentu tahu, apalagi yang bukan bekerja di sana. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Sehingga kenapa tadi disebutkan identifikasi bahaya itu penting. Di proses manajemen risiko, paling awal yang dilakukan kan identifikasi. Kalau terjadi kesalahan di proses identifikasi bahaya, pasti nanti di tahap-tahap selanjutnya juga pasti akan mengalami kesalahan atau terjadi kesalahan. Gitu. Ya. Sehingga ini yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan proses identifikasi. Ada risiko, ada potensi bahaya apa saja. Nah, ini harus dilakukan dengan uh, tepat sekali begitu ya. Oke, nah ini ya, keberadaan bahaya itu dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang dampaknya itu bisa pada manusia. Tadi kerugiannya bisa ada pekerja yang cedera, pekerja yang sakit, gitu. Atau rusaknya peralatan, rusaknya material,
bahan-bahan yang digunakan, atau lingkungan kerja secara umum. Ya. Sehingga dengan adanya berbagai bahaya, risiko bahaya, potensi bahaya yang ada di tempat kerja tadi perlu dilakukan ya pengelolaan tadi. Mengelola, mengelola itu tidak berarti harus menghilangkan. Ya, ini yang harus diperhatikan. Oke, kemudian nah ini ya identifikasi bahaya pada saat kita melakukan uh, proses atau prosedur identifikasi ya tadi yang di contoh sebelumnya disampaikan faktor apa saja sumber bahaya potensi bahaya itu uh, ada di faktor apa saja. Nah ini yang juga harus kita tidak boleh terlewatkan pada proses identifikasi ya ada di metode ya di metode atau di prosedur kerjanya ya location lingkungan kerja manusianya dan sebagainya sehingga pada saat kita melakukan proses identifikasi ya ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ya proses identifikasi bahaya itu harus sejalan dan relevan dengan kegiatan yang dilakukan di tempat kerja. Ya, harus dinamis dan selalu mempertimbangkan adanya teknologi dan perubahan. Tadi mungkin saat ini tidak ada risiko bahaya uh, apa namanya jari terpotong kan begitu. Tetapi karena penggunaan teknologi canggih, karena berkembangnya teknologi sehingga penggunaan teknologi juga mengikuti perkembangan, kemungkinan atau peluang uh, jari terpotong itu ada karena ada perubahan teknologi yang digunakan misalnya gitu, ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan keterlibatan semua pihak terkait dengan proses identifikasi. Pada saat melakukan identifikasi atau lebih tepatnya pada saat melakukan manajemen risiko itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Ya. Manajemen risiko itu dilakukan oleh tim yang melibatkan banyak pihak yang terkait dengan proses pekerjaan yang sedang diidentifikasi. Ya. Ketersediaan metode peralatan, referensi, dan sebagainya yang mendukung kegiatan identifikasi. Makanya tadi yang saya sampaikan, uh, data terkait dengan tren, ya tren kecelakaan kerja itu nanti bisa menjadi sumber pada saat kita melakukan identifikasi bahaya. Ya. Sehingga banyak banyak faktor ya pada saat kita melakukan proses identifikasi banyak faktor yang harus menjadi dasar menjadi pertimbangan harus dilibatkan akses terhadap regulasi terkait dengan aktivitas di tempat kerja termasuk pedoman-pedoman yang digunakan atau acuan yang digunakan dalam proses pekerjaan ini juga bisa menjadi uh, data dukung pada saat kita melakukan proses identifikasi. Nah, kemudian identifikasi ya pada saat melakukan proses identifikasi bahaya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Sumber yang potensial menimbulkan cedera. Bagaimana cedera terjadi? Siapa yang dapat cedera? Ya, ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian aktivitas rutin atau non rutin yang sifatnya selalu dilakukan atau yang sifatnya insidentil ya ada yang dilakukan ada kalanya tidak nah itu jadi juga harus uh, uh, diperhatikan ada risiko bahaya apa saja di sana
kemudian aktivitas dari semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan ya, di tempat kerja itu bukan hanya ada pekerja saja, ya, tidak hanya ada pekerja saja, dan resiko bahaya itu bukan hanya mengancam keselamatan pekerja saja, tetapi setiap orang yang memiliki akses ke tempat kerja, ya, perilaku manusia, kemampuan, ya, atau faktor manusia lainnya. Karena manusia itu kan pasti memiliki keterbatasan. Ya. Nah, semua itu nanti diidentifikasi. Sumber-sumber yang memungkinkan di sana ada muncul risiko itu harus diidentifikasi. Ya, mungkin nanti kalau waktunya cukup saya tunjukkan ya, ada ada video yang bagus untuk dilihat. Ini termasuk nanti bisa dibaca juga. Nah, ini metode, ya, metode identifikasi bahaya yang bisa digunakan pada saat kita melakukan manajemen risiko, terutama pada tahap identifikasi bahaya. Ya. Sebenarnya bukan hanya ada 3 metode ini. Kalau mungkin yang bekerja di bekerja di industri, di perusahaan, di proyek tadi ada beberapa yang di proyek ya, mungkin bisa atau sudah kenal, sudah tidak asing lagi dengan metode-metode ini gitu ya, karena memang sebenarnya ada banyak sekali metode yang bisa digunakan uh, pada saat kita mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Tetapi ini tiga yang saya tampilkan di sini adalah metode yang umum digunakan, yang banyak digunakan. Ya. Hazard and operability study. Nah, ini metode untuk mengidentifikasi bahaya potensial, terutama dalam proses industri, ya, pada tahap desain, rekayasa, atau modifikasi. Itu biasanya yang sering digunakan adalah metode HAZARD, ya, kemudian HIBADISE, ya, Self Identification, Risk Assessment and Determinant Control, ya. Ini metode identifikasi bahaya yang menilai risiko bahaya tadi, ya, yang ditimbulkan dan menetapkan bentuk pengendalian, ya, determinan kontrol. Jadi bukan hanya identifikasi, kemudian menganalisisnya, tapi juga uh, upaya pengendalian yang tepat dari risiko bahaya yang teridentifikasi apa ini berarti pakainya metode gradasi, ya, kemudian JSA atau JSO, Job Safety Analysis, atau JSO, Job Safety Observation, ya, itu nanti juga bisa digunakan, ya, yang kalau paling sederhana itu JSA, metode JSA gitu, ya, paling sederhana yang uh, paling mudah dilakukan itu pakai metode JSA, Job Safety Analysis, yang mengidentifikasi dan menganalisis bahaya atau potensi bahaya dari suatu pekerjaan atau lingkungan kerja, ya, serta pengendalian yang perlu dilakukan. Pada prinsipnya semuanya sama metode ini, ya. Jadi identifikasi, menganalisis, kemudian upaya pengendaliannya. Nah, ini ya, nanti mungkin bisa dibaca. Jadi pada prinsipnya tadi yang saya sampaikan, pada prinsipnya bahwa yang namanya metode-metode ini pada saat menerapkan metode-metode Biohazard, kemudian HIRARD, kemudian CSA, itu prinsipnya adalah
pada saat kita identifikasi, kita harus melihat pada semua faktor, semua aspek yang uh, memungkinkan risiko bahaya itu ada. Jadi pada saat menggunakan baik metode CSA maupun tidak maupun HACCP itu jangan hanya melihat dari faktor manusianya saja, ya. Atau saya hanya melihat dari faktor uh, kondisinya, lingkungannya saja kan, gitu, ya. Tetapi semua faktor itu harus dilihat, mulai dari faktor manusia, kemudian lingkungan, peralatan, sarana, prasarana, peralatan, bahan yang digunakan itu juga harus diidentifikasi. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode-metode yang bisa digunakan dalam analisis risiko, terutama identifikasi risiko, ya. Nah, ini yang harus selalu kita ingat bahwa risiko itu tidak dapat dihilangkan. Namun risiko bahaya itu bisa diminimalisir dan dikelola. Artinya apa? Risiko bahaya itu tadi kalau kita ingat kembali di materi sebelumnya, risiko itu ada dua parameter. Peluang terjadinya risiko dan dampak dari risiko itu sendiri. Sehingga pada saat kita mengelola, bukan hanya mengelola peluang terjadinya risiko, tetapi juga kita harus mengelola bahwa risiko itu jika terjadi, maka dampaknya bisa diusahakan seminimalisir mungkin. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Belum ada, Bu. Oke, baik. Ini saya mau coba putarkan video yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa kita harus ingat bahwa yang namanya kecelakaan kerja itu tidak pernah bisa kita duga terjadinya, ya. Risiko itu terjadinya kapan tidak pernah bisa kita duga, ya. Dampaknya apakah ringan, kecil, atau nanti menyebabkan bencana juga tidak pernah bisa kita duga, ya. Dan uh,
tidak selalu bahwa risiko itu terjadi eh, karena pekerja, tapi tadi uh, yang memiliki akses untuk bisa masuk ke tempat kerja siapa saja itu juga harus dipertimbangkan kan gitu. Tapi sayangnya videonya kok nggak mau ya saya buka. Atau mungkin di pertemuan berikutnya saja ya, nanti saya putarkan video uh, sehingga kita semua bisa memahami sebenarnya kalau kita berbicara kecelakaan kerja, risiko bahaya yang ada di tempat kerja itu seperti apa gitu. Ya, oke, mungkin sekali lagi sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan. Besok masih ketemu lagi dengan saya untuk mata kuliah manajemen data. Gitu. Siap, Bu. Siap, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri untuk diskusi kita pada sore hari ini ya. Sekali lagi kita besok masih mau ketemu untuk mata kuliah manajemen dan analisis data. Mohon dipelajari kembali karena sebenarnya statistik kemarin juga sudah belajar ya dengan saya. Saya nanti akan mengulang kembali. Kebetulan saya lihat materinya saya ada beberapa yang masih terkait dengan statistik yang sudah kita pelajari di mata kuliah biostat gitu ya. Jadi mohon dibuka kembali catatannya, mohon dibuka kembali sehingga nanti besok pertemuan kita terkait dengan T-square, T-square sepertinya kemarin juga sudah kita pelajari ya. Nanti kita akan bisa langsung latihan-latihan gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mohon izin untuk mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Nanti materi akan saya kirimkan melalui PJMK. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Gentis ya. Baik.